Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naini Nur Kalimah dari kelompok 1 Pendidikan Pancasila kelas PGMI 1C. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dan proses penggalian, penyusunan, dan perumusan Pancasila. Semua berawal dari mempersembahkan janji kemerdekaan oleh Perdana Menteri saat itu, yaitu Kuniaki Koiso untuk Indonesia pada tanggal 7 September 1944. Pemerintah Jepang lalu mendirikan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 1 Maret 1945 dengan tujuan untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan tata pemerintahan Indonesia merdeka. BPUPKI diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyo Diningrat. Dalam pidato pembukaannya, Dr. Rajiman antara lain mengajukan pertanyaan kepada anggota-anggota sidang, terdiri dari 74 orang. Apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk ini? Tanyanya. Setelah itu terbentuknya Panitia 9. Rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi. Beberapa dokumen penetapannya ialah rumusan pertama, Piagam Jakarta. Rumusan kedua, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan ketiga, Muqaddimah Konstitusi RIS. Rumusan keempat, Muqaddimah Undang-Undang Sementara. Rumusan kelima, rumusan pertama menjiwai rumusan kedua dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi. Dan akhirnya Hari Pancasila ditetapkan sebagai hari libur nasional, tepatnya pada tanggal 1 Juni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan diperlukannya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, beberapanya adalah Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas kultural dapat ditelusuri dari kehidupan agama yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Karena tradisi kultur bangsa Indonesia dapat ditelusuri melalui peran agama-agama besar seperti peradaban Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Agama-agama tersebut menyumbang dan menyempurnakan konstruksi nilai norma, tradisi, dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian, nilai-nilai keutuhan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, mental dan tingkah laku, serta amal perbuatan. Setiap pribadi mencerminkan keadaan atau halnya sendiri. Demikian pula halnya dengan ideologi bangsa. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Ketika Pancasila berfungsi sebagai pandangan Indonesia, maka seluruh nilai Pancasila dimanifestasikan ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Satu sumber historis, Pancasila memiliki landasan historis yang kuat. Secara historis, sejak zaman kerajaan, unsur Pancasila sudah muncul dalam kehidupan bangsa kita. Agar nilai-nilai Pancasila selalu melekat dalam kehidupan bangsa Indonesia, maka nilai-nilai yang terkandung dalam setiap Pancasila tersebut kemudian dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara. Sebagai sebuah dasar negara, Pancasila harus dijadikan acuan dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semua peraturan perundang-undangannya ada juga tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. 2. Pancasila sumber sosiologi. Dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dan berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaruan dalam masyarakat. Sukanto menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai yang tertentu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sumber kedua, menggali sumber historis, sosiologis, politik, pendidikan Pancasila. Dilihat dari segi objek material,
Pengayaan materi atau substansi mata kuliah pendidikan Pancasila dapat dikembangkan melalui beberapa pendekatan. Di antaranya pendekatan historis, sosiologis, dan politik. Sementara dilihat dari segi objek formil, pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila dilakukan dengan pendekatan ilmiah, filosofis, dan ideologis. Materi perkuliahan diperkembangkan dari fenomena sosial untuk dikaji dan ditemukan solusinya yang rasional dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai Pancasila oleh mahasiswa. Yang pertama yaitu sumber historis pendidikan Pancasila. Presiden Soekarno pernah mengatakan, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Pertanyaan tersebut dapat dimaknani bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero 106 sampai 43 SM atau Masehi yang mengungkapkan Historia Vitae Mistra yang bermakna sejarah memberikan kearifan. Pengertian lain dari istilah tersebut yang sudah menjadi pendapat umum common sense adalah sejarah merupakan guru kehidupan. Yang kedua yaitu sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaruan dalam masyarakat. Sukanto 1982 tanggal 19 menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai yang tertentu. 3. Sumber politik pendidikan Pancasila. Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar Anda dapat mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan sarana tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bukankah Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideologi politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal melalui pendekatan politik ini. Oke, sekian, terima kasih yang saya sampaikan dari presentasi kelompok 1 pendidikan Pancasila. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.